hari ini ayah sama mama kau dijual lontong banting tulang peras keringat kau muliakan kau dengan harapan apa? Nanti kau bisa bekerja tak seperti kami yang peras keringat. Kau bisa bekerja nanti dengan akal dan pikiran. Betul? Begitulah Pak Bu, harapan anak, harapan kita orang tua sama anak. Kalian hari ini ngerti, jangan pakai narkoba. Orang kau udah pakai narkoba Pak Bu, udah ada dipercaya sama orang di kampungku. Kalau udah ada model satu laki-laki, satu orang ya, namanya di kampung, tak kalau banyak yang pakai. Tapi kalau sudah ada di kampung itu Pak Bu, hilang semuanya. Nenek-nenek biasanya kalau manggil bebek di belakang rumah enak kali Pak. Datang bebeknya itu ratusan Pak. Sekarang dipanggil nenek itu, betul muncul nenek itu gak datang-datang. Kenapa Ustaz? Bebek di belakang rumah ditekan, hilang. Karena udah ada di kampung itu, hilang semuanya Pak. Sawit belum waktunya didodos Pak. Apalagi Ustaz, kereta di depan rumah pantang terletak, hilang. Jemuran di samping rumah diangkat saat jemurannya coba. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu Ustaz? Pernah kejadian. Oh, dan ini dia udah orang ini nggak pernah dipercaya lagi tengah-tengah masyarakat. Sampai pernah kejadian Pak Bu, jam 1 dia make kata orang kampung situ. Jam 4:30 didengarnya masjid itu kan sudah tarahim kalau kami sana bilang, udah ngaji-ngaji Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, datang dia 4:30 ke masjid. Ini anak lajang yang sering make ini tadi. Diketoknya pintu. Assalamualaikum, ada pula Wak BKHM di dalam. Waalaikumsalam. Mau ngapain kau kata Wak? Aku mau sholat Wak. Apa? Mau sholat Wak. Allah gaya kau sholat nanti hilang. Loh apanya yang hilang Wak? Allah kayak nggak tahu orang kayak kau kayak mana. Gigi kali kenapa nggak kau? Jadi aku nggak boleh sholat Wak. Nggak ada cara kau sholat. Pulang aja kau. Pulang aja kau nggak ada. Wah aku mau sholat lu Wak. Pulang kau nggak ada cerita. Nggak ada sama kau sholat. Wah aku mau sholat lu Wak. Sekarang gini, kau mau sholat aku tanya dulu. Kalau bisa kau jawab masuk kau. Tapi kalau nggak bisa minta izin aku pulang kau. Kau mau sholat pagi-pagi gini sholat apa? Ya pagi gini sholat subuh lah Wak. Kau sholat subuh berapa rakaat? Ya sholat subuhnya 3 lah Wak. Nenek kau tuh 3. Pulang aja kau pulang. Aku mau sholat Wak. Pulang kau nggak ada cerita. Masuk sholat subuh 3 kan dah gila kau dia. Terakhir Pak Bu, pulang dia ditengok, malas dia tengok Wak tuh pulang dia. Pas pulang dia ditengoknya ada Wak juga mau ke masjid. Ditanyanya pula Wak sini dulu Wak sini dulu Wak. Apa kau gitu? Kata Wak tuh. Ini Wak mau kemana pagi-pagi gini? Mau ke masjid lah. Aku nampak Wak pakai baju koko, pakai peci, mau ke masjid aku. Kenapa rupanya? Wak ke masjid mau sholat apa? Sholat subuh. Sholat subuh Wak berapa rakaat katanya? Wak pakainya nanya. Ya sholat subuh ya 2 lah. Wak pulang aja lah Wak pulang lah. Loh kok suruh pulang aku pulang. Ya iyalah Wak aku aja 3 nggak dikasih. Apalagi Wak cuma 2. Pulang aja lah Wak pulang. Terakhir Wak tuh garuk-garuk kepala. Pulang pula dia tuh. Rupanya Wak ini pun baru make juga. Satu kampung make juga Wak. Luar biasa. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan anak kita semua terhindar dari namanya narkoba. Amin ya Rabbal. Naik lagi umur Nabi berapa Ustaz? Menikahlah Nabi 25 sampai berapa Ustaz? Umur Nabi 50 tahun. Pak Bu, mohon maaf, kalau kita Bapak Ibu berumah tangga mungkin sekarang udah ada 20, 40, 50 bahkan. Tetapi dengan Nabi Muhammad Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Siti Khadijah dengan Nabi itu udah sampai puluhan tahun. Berapa Ustaz? Hanya rubu akornin. Berapa Ustaz? 1/4 abad atau yang biasa disebut dengan 25 tahun. Karena 1 abad 100, setengah abad 50, 1/4 abad sama dengan 25 tahun. Apa kata Siti Khadijah Bapak Ibu yang dirahmati Allah sebelum beliau meninggal dunia? Rubu akornin kata beliau. 1/4 abad aku hidup bersama Nabi. Rubu akornin 25 tahun Nabi Muhammad itu jadi suamiku. Tak pernah sekalipun Nabi Muhammad membuat hatiku marah dan kecewa. Bayangkan Ibu 25 tahun berumah tangga, suaminya nggak pernah buat sakit hati bininya. Kan luar biasa itu Nabi Muhammad. Kalau ditengok dalam sejarah Pak Bu, dalam Quran itu, Nabi Muhammad kenapa nggak pernah buat sakit hati? Satu jawabannya, hayyina wa layyina. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu punya perangai yang sangat lemah lembut luar biasa. Saking lemah lembutnya Pak Bu, jangankan untuk berkata dan berucap kasar, Nabi Muhammad itu manggil istrinya aja nggak pernah manggil nama, apalagi manggil kau gini, gue gini, nggak pernah. Siapa dipanggil Nabi Pak? Sayyidah Khadijah dipanggil Nabi siapa? Ya Umma Zahra.
wahai ibunya si Fatimah Az-Zahra. Dia panggil nama anaknya untuk membesarkan ibunya. Sampailah sama kita sekarang, kalau manggil kawan jarang manggil namanya, tapi manggil anaknya. Mama Kiki, Mama Jenang, Mama Usut Tungki. Ya, nama anak bukan Usut Tungki namanya, tapi anaknya yang bertungki gitu. Dan itu ternyata Bapak Ibu kesunahan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pakai itu dalam seharian. Mama Jihan, kalau anaknya Jihan lah. Itu Pak. Meninggal Siti Khadijah, Nabi Muhammad menikah lagi dengan siapa Ustaz? Sayyidah Aisyah. Ini luar biasa, lebih romantis lagi Pak. Sayyidah Aisyah dipanggil Nabi siapa? Ya Humairah, wahai istriku yang kulitnya putih kemerah-merahan. Masuk Nabi Muhammad pulang dari jualan Pak Bu, ditengok Nabi, Sayyidah Aisyah sedang masak. Sangkingkan putihnya Sayyidah Aisyah sedang masak pada saat itu di dapur Pak Bu. Sangkingkan putihnya Bapak Ibu, Sayyidah Aisyah pada saat itu terkena sinar matahari pipi beliau, sangkingkan putihnya sampai kemerah-merahan terkena matahari. Maka dipanggillah oleh Nabi, ya Humairah, wahai wanita yang memiliki kulit putih kemerah-merahan. Dan ini juga dirujukan sama kita Pak. Apa itu Ustaz? Sunnah hukumnya manggil istri sesuai dengan warna kulitnya. Tengok bini masing-masing. Ustaz putih biniku, ya Humairah, wahai putih kemerah-merahan. Atau nanti panggil gitu nenek. Udah. Tapi kadang-kadang ada nanya, Ustaz, iya biniku putih enggak? Coklat. Coklat pun enggak juga aku tengok Ustaz. Jadi apa warnanya Wak? Ustaz, biniku ini lain. Kenapa? Ini warnanya Ustaz. Apa itu? Hitam kebiru-biruan Ustaz. Ini kena ajab kubur bini Wak. Kemana Ustaz bawaan lahir? Aku menikah sama dia memang kayak gitu. Stoknya kata juga. Jadi gimana manggilnya Ustaz? Ada bahasa Arabnya Wak. Lama aku jadi pembimbing jamaah haji bro, nggak ada ini bahasa Arabnya hitam kebiru-biruan. Aku mau mesra jadi gimana Ustaz? Payahlah manggilnya pakai bahasa Arab. Ada Wak, tapi sebutannya lain. Apa itu Ustaz? Panggil bini Wak ya Hajarah Aswad. Apa artinya Ustaz? Wahai batu hitam. Terakhir dipanggil Wak tuh, wahai batu hitam. Ya Hajarah Aswad. Oh kena lepuk Wak, insya Allah. Dilepukkan ini lah. Memang ada Ustaz kalau tengok bangnya. Mulai pengajian kau tadi aneh-aneh aja kau pulang dari masjid di situ tengok. Aku ngamalkan kata Ustaz tadi ya. Siapa Ustaz? Tak kenal aku, ada pokok-pokoknya juga aku tengok. Aku pun tadi pokok-pokoknya. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah luar biasanya Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangankan berkata kasar, Nabi Muhammad manggil istrinya tak pernah manggil kasar. Kemudian Nabi Muhammad itu paling pintar Pak Bu menjaga perasaan istrinya Pak. Bayangkan, mohon maaf Pak, Nabi Muhammad itu 25 tahun sama Siti Khadijah sebagai istri pertama. Mohon maaf, itu jadi pegangan sama ibu. Siti Khadijah itu tak pernah, Nabi Muhammad itu selama sama Siti Khadijah masih ada. Nabi Muhammad itu tak pernah mengambil pasangan baru dalam hidup. Jadi cuman Ustaz, meninggal Siti Khadijah, baru Nabi Muhammad menikah lagi dengan Aisyah, Mariyatul Qibtiyah, Ummu Salamah dan Safiyah pada saat itu. Selama sama Siti Khadijah sebagai istri pertama, Nabi Muhammad tidak pernah mengambil pasangan baru dalam hidup. Jadi Pak, kalau kita hari ini mau nambah apa itu Ustaz? Jangan pernah macam-macam sama ibu nih kalau dia masih ada. Betul Bu? Kalau mau nambah gimana Ustaz? Tunggu ibu tuh mati. Mati mainkanlah terus. Dan bahkan kalaupun masih ada dia sekarang, apa kata Imam Abdul Muhsin? Kau suami kalau mau tambah lagi, apa kata beliau dalam kitab Mahabbatul Zawj halaman kelima? Apa kata beliau? Kalau kau mau tambah istri, masih ada istri pertamamu, supaya tidak berantem dia sama istri pertama sama kedua, kau cari nanti bini keduamu marrataini min umrihinna zawjatil ula. Cari bini keduamu yang umurnya 2 kali lipat dari istri yang pertama. Hitung umur berapa ibu di rumah? 50 Ustaz, kalikan 2, cari yang 100 tahun. Oh nenek itu ya senang. Saksi katanya sah. Bagi pula yang nikah kan. Nah, saksi sah kata. Nah, begitu sah Bapak Ibu naik nenek-nenek bola ke pelaminan. Tidak sanggupnya lagi jalan, tadi gatal yang kamu kita kawin. Nah, Mana nenek sanggupnya mainkan terus ya nenek gatal. Terakhir Pak Bu,
naik ke pelaminan nenek itu kena pula kipas angin yang besar blower itu kan ada. Pula balik masuk angin. Kenapa nih masuk angin aku? Sanggupnya nenek main terus. Gatal juga nenek gara-gara. Atau bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala pintar. Nabi pintar menjaga perasaan istri, istrinya pun pintar Pak Bu menjaga perasaan suami. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kita hari ini Pak apa itu Pak? Mohon maaf, aku sampai sekarang jujur, sampai sekarang aku Pak aktif ceramah di Rumkit Putri Hijau, rumah sakit tentara di Medan Pak Bu, hadapan Samsat Kota Medan. Pernah Pak Bu, itu suami itu tengok udah kena stroke. Mohon maaf Bu, ini cerita. Suaminya udah kena stroke, udah marah Pak Bu. Istrinya bawa pakai kursi roda waktu itu. Tiba-tiba ngomong lakinya sama biliknya kan. Taulah ibu kalau orang udah kena stroke, ngomong pertama kali cakapnya pasti payah didengar, bukan payah dimengerti. Mohon maaf, apa kata lakinya ini tadi? Dengan gaya stroke yang kuteng. Apa kata biliknya Pak? Ini yang paling sakit. Apa ngomong dulu waktu masih sehat kasar. Nampak kali pemain lama. Terakhir apa itu yang ku tangkap. Mohon maaf Pak, dulu waktu masih sehat kasar. Makanya Pak, apa itu jadi pelajaran sama kita. Sekarang badan kita ini sehat walafiat. Tapi ada kalanya nanti Pak, apa itu Ustaz? Ada kalanya nanti Bapak yang dirahmati Allah, badan kita nanti lelah lumpuh, tidak bisa apa-apa. Ke kamar mandi juga harus sudah dipapah, makan juga harus sudah disuapin. Pada saat itu kita Bapak hanya tinggal sama ibu. Kalau selama hari ini kita sayang sama ibu, kemudian kita cinta sama ibu, betul-betul kasih sayang, lembut kita urusi ibu pada saat itu. Selagi kita masih sehat pada saat itu, mohon maaf Pak, kalau kita sayang selama hari ini, santun sama istri Pak, mohon maaf, ketika badan kita lelah, lumpuh nggak bisa apa-apa, pada saat itu istri pun akan mau mengurusi kita, betul Bu? Ibu pun jangan sok paten, bilang gigi kali, kuat kali bilang betul. Ibu sama, apa itu Ustaz? Sekarang badan sehat walafiat, tapi nanti ada kalanya, apa itu Ustaz? Makan juga harus sudah disuapin, ke kamar mandi juga harus sudah dipapah. Pada saat itu mohon maaf, anak semua di luar kota, tinggal cuma sama bapak. Kalau ibu selama hari ini mau ngurusi bapak, santun sama bapak, mau melayani sama suami, apa itu Ustaz? Nanti ketika ibu lelah lumpuh tidak bisa apa-apa, insya Allah kami suami ini pun akan mau mengurusi ibu. Betul Pak? Nah sedikit yang jawab mati ini langsa nih, sedikit mati Bu, sakit gak ada cerita mati langsung, gak ada mengurusi. Sedikit dia jawab. Nah kalau ibu tadi banyak, maka rugi kali jawab saja. Nah maka Bapak Ibu ya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah luar biasa. Nah maka Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu pun begitu, pandai dia menjaga perasaan istrinya, istrinya pun pandai menjaga perasaan suaminya. Maka Bapak Ibu, kalau sekarang gak heran kok, aku tengok apa itu Ustaz, tetanggaku sampai sekarang kalau udah marah sama biniknya Pak, wih sanggup ngusir Pak, pulang kok ke rumah orang tua, balik. Gak ada cerita, istri kalau udah diusir menangis. Pernah aku tanya, Bang Abang kalau misalnya marah sama ibu itu jangan diusir-usir, ngapa? Kalau marah sama kakak jangan diusir, kasihan aku bilang. Apa katanya? Ustaz, cemana tak usir binikku itu Ustaz? Kenapa? Ini Ustaz binikku ini parah Ustaz. Kenapa rupanya Bang? Iya, pantang ada sedikit masalah, langsung buat status di Facebook. Memang ku tengok status biniknya, apa katanya? Karena ku tahu sakitnya menikah dengan, takkan ku jadikan kau imam dalam hidup. Tapi apalah daya sudah empat lahir dan lahir. Inilah yang ku perjuangkan dalam hidupku. Kalau cintamu tidak pernah berbekas dalam hatiku, biar tahu aja kau, bagi yang merasa aja ya. Sekampung tu tahu Pak, luar biasa. Makanya Ustaz tak tahan aku kucil. Balik kau ke langsa sana. Rupanya orang langsa juga bininya. Balik kau, terakhir menang sibuk. Datang aku hidup sama Bang Pak 20 tahun
tunggu sama ibu. Tuh berangkatlah dia. Pas mau berangkat diambilnya koper, ditunjuknya lakinya yang ada di belakang. Apa kata bininya? Tajam-tajam kata-katamu, suram-suram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Ustaz pun bisa goro-goro deh. Terakhir berangkat ibu tuh, pas mau dibukanya pintu, oh ditarik sama lakinya. Kami bu, kalaupun pergi bu, takut juga nya kami, contoh. Ditarik sama lakinya, dek tunggu dulu dek. Apa lagi abang bang? Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu, tak sanggup diri hidup tanpa dirimu. Istri pak kalau udah marah dirayu hilang marahnya itu, betul bu? Betul. Contohnya kenapa Ustaz kok tahu berapa tahun kita berumah tangga bukan tak ada masalah, tiap hari ada masalah, betul? Tapi apa yang buat bertahan satu Pak Bu? Setiap kali ada masalah pasti selalu ada yang mengalah, betul? Bertahanlah sampai sekarang. Oh balik lagi bininya tadi, dipeluknya lakinya yang berdiri. Suamiku, suamiku, maafkan aku. Oh, datang anaknya si Butet. Mak nggak jadi terima. Ini ganggu aja, makanya Pak Ibu kalau marah sama berarti sama marah sama bini jangan depan anak. Dia bilang mama nggak jadi terima, dia mesti hidup. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jaga perasaan itu. Ibu hari ini udah bisa belajar dari Sayyidah Aisyah. Apa itu Ustaz? Sayyidah Aisyah itu Bapak Ibu nanti boleh buka dalam kitab Tarihul Islamiyah, ada cerita ini juga. Dalam kitab Nurul Yakin dikarang Omar Abdul Jabbar ada juga. Apa itu Ustaz? Sayyidah Aisyah itu pernah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi ketok pintu nggak dengar. Assalamualaikum kata Nabi. Assalamualaikum kata Nabi. Assalamualaikum 3 kali diketok sama Nabi, salam Nabi nggak dengar. Akhirnya apa? Nabi itu kalau udah 3 kali Pak Bu beliau balik, dah tempat tetangga tuh tidur di teras. Terakhir apa? Pas mau balik ternyata dibuka sama Sayyidah Aisyah. Ya Rasul, maaf ya Rasul, aku tadi tak terdengar ya Rasul salammu ya Rasul, aku tadi tertidur di dalam ya Rasul. Maaf muskilah ya Humairah, tidak ada masalah ya Humairah, kata Nabi Muhammad pada saat itu. Wah itulah sabarnya Nabi. Kok kita udah salam 3 kali tak dibukakan. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mati sampai 3 kali. Oh apa kita dek? Abang maaf bang ya gak dengar tadi, mata gue itulah, tapi aku dari tadi di sini salam gak ada boleh. Terakhir masuk Nabi Muhammad Pak Bu, bukan marah Nabi Muhammad, tapi apa? Sayyidah Aisyah pun pandai mencari perhatian Nabi. Ya Rasul silahkan duduk ya Rasul. Duduk pada saat itu Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad pada saat itu. Pelan-pelan Sayyidah Aisyah ke dapur Pak Bu, beliau ambil baskom, beliau isi air, beliau masukkan semua kain di situ Pak Bu. Kain itu dia basahkan pada saat itu Bapak Ibu. Beliau pun pada saat itu ke ruang tamu dan melihat Nabi yang pada saat itu sedang letih dan bercucuran keringat karena baru jualan. Akhirnya apa? Dibukakan sama Sayyidah Aisyah kancing baju Nabi pada saat itu pelan-pelan. Setelah dibukakan Pak Bu, dielap sama Sayyidah Aisyah pakai kain yang basah ini tadi. Keringat Nabi pun pada saat itu bercucuran, dielap sama Sayyidah Aisyah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setelah selesai Bapak Ibu membersihkan baju badan Nabi yang sedang berkeringat tadi, selesai dibersihkan sama Sayyidah Aisyah, beliau pun balik ke belakang ke dapur Pak. Dan pelan-pelan Bapak Ibu di dapur tanpa sepengetahuan Nabi, beliau ambil tadi kain bekas keringat Nabi, pelan-pelan beliau cium dalam keadaan mesra lembut, beliau cium pada saat itu keringat Nabi. Masuk Nabi Muhammad pas itu mengambil air, kita tengok Nabi Sayyidah Aisyah cium keringat. Lima taf'ali ya Humairah, kenapa kau lakukan itu hai istriku tersayang? Apa kata Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, kau syaukah ya Rasul? Ya Rasul, ku cium bekas keringatmu ini, kasyaukah ya Rasul? Karena keringatmu seharus kasur ya Rasul. Spontan Nabi Muhammad pada saat itu memeluk Sayyidah Aisyah dan berkata, ya Humairah, anta fil jannah, anti fil jannah. Wahai istriku tersayang, kau adalah wanita penghuni surga, istri penghuni surga. Itu luar biasa. Maka kalau ibu mau jadi penghuni surga, contoh Sayyidah Aisyah. Besok laki pulang dari kerja, tengok berkeringat dari pajak,
Bang, masuk ke bang, duduk ke bang, duduk. Amalkan Ustaz tadi malam duduk. Nah. Ambil baskommu isi air, dah. Masukkan serbet itu. Masukkan serbet dilap dibasahi serbet, dah. Nah, pelan-pelan balik ke ruang tamu, buka baju suami. Nah, buka pelan-pelan, tapi jangan nampak anak-anak. Begitu dibuka, ngapain kau buka? Diam aja bang. Nah, begitu ibu buka, nanti bersihkan keringatnya itu. Gampangnya, bersihkan keringat saya. Bersihkan. Begitu bersihkan, pelan-pelan di dapur coba cium, Bu. Insya Allah. Cium waktu itu, bukan pingsan, apa itu? Sejam kemudian meninggal. Lebih dari corona itu. Itulah luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hayyina wa layyina, punya perangai yang lemah lembut luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu Ustaz? Naik lagi umur Nabi 40 tahun, Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul, utusan Allah ke muka bumi. Pak, Bu, turun SK kenabian berbentuk Al-Quran. Ada sampai sekarang, tak akan pernah berubah sampai kapanpun. Maka aku sering ingatkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini dekatkan anak-anak kepada Quran Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa Ustaz? Anak yang dekat kepada Quran, bahkan bukan paraf membaca, tapi bahkan sudah paraf menghafal, insya Allah diselamatkan Allah dunia akhirat Pak. Ustaz, anakku udah besar SMA, gak ada cerita Pak Bu. Kalau dia mau menghafal Quran dikasih Allah hidayah, insya Allah jadi hafiz Quran. Aku Bapak Ibu jujur, bukan ujub, bukan ria, bukan sumah hendak. Aku selesai tamat SMA baru ngapal Quran. Kenapa? Udah masuk waktu itu kuliah di kampus itu namanya UIN. Udah masuk kuliah Pak Bu, tengok ada kawan ini kok bisa dia ngapal Quran, aku tak bisa. Cuti aku 1 tahun Pak Bu menyelesaikan hafalan Quran. Tak sampai 1 tahun, 9 bulan 28 hari selesai hafalan Quran. Alhamdulillah. Begitu masuk lagi kuliah Bapak Ibu, wah disinilah jadi tantangan. Apa Ustaz? Ada event pada saat itu di Sumatera Utara, tingkat mahasiswa, antar mahasiswa pada saat. Alhamdulillah aku juara 1 Bapak Ibu. Dikirim juga pada saat itu mewakili Sumatera Utara ke tingkat nasional. Alhamdulillah aku pernah juara 4 terbaik tingkat mahasiswa se-Indonesia di Malang, Jawa Timur tahun 2019 pada saat itu. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, siapa bilang tak bisa ngapal Quran? Anak-anak sudah bisa. Hanya lagi mau atau tidak itu. Kalau masih anak kita kecil, syukur Pak Bu, lebih enak lagi. Anakku sekarang 3 tahun setengah Pak Bu, hafal Pak Bu surah An-Naba. 3 tahun setengah belum bisa baca Quran, belum tahu huruf Arab, belum bisa ngaji. Tahu dia cuma dengar. Sudah hafal surah An-Naba, Ar-Rahman, kemudian Kul yang 3, Li'ila fi Quraisy, kemudian Al-Hakumut Takatsur, kemudian apalagi Al-Fatihah dari mulai 2 tahun sudah hafal. Kenapa Ustaz? Ada metodenya, nama metodenya stimulus respon Pak Bu. Ini bisa diamalkan. Setiap malam Pak Bu, aku sama orang rumah, anakku di atas tempat tidur, udah menghafalkan 1 ayat pendek sama anak kan. Ini boleh Bapak Ibu nanti amalkan di rumah masing-masing. Kemana itu Ustaz? Mudah aja Pak Bu. Jadi kadang-kadang sampai aku udah mau tidur, Mbak, nanti kita ngapal Quran ya sayang ya, karena perempuan anakku. Nanti kita ngapal Quran lah sayang ya. Abi baca, Umi baca, habis itu Mbak baca. Iya Bi, katanya. Aku bacalah surah An-Naba. Aku dulu waktu pertama kali ngapal surah An-Naba. Aku baca waktu itu. Apa aku bilang? Amma yatasa'alun. Dah, diikuti dia itu. Walaupun mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Mbak, Abi udah bisa, sekarang tinggal Mbak. Sekarang tinggal Umi. Baca Uminya. Amma yatasa'alun. Dibaca sama Uminya, bisa. Dia pun pada saat itu Pak Bu, tengoknya orang yang terdekat sama dia, 2 orang ini terdekat, bisa baca itu. Wah, aku harus bisa juga. Dia ikuti pada saat itu. Amma yatasa'alun. Bukan salon, salon itu sana. Salon. Ini yatasa'alun. Diulang dulu. Amma yatasa'alun, bukan yatasa. Yatasa. Pak Bu, apa itu? 1 sampai 5, begitu dia salah kita ingatkan, salah lagi kita ingatkan, salah lagi kita ingatkan. 1 sampai 5 kali begitu terus, itu dalam keadaan salah, bisa dipastikan salah. Tapi 6 sampai 10 itu sudah benar. Maka yang ke-6-nya nanti dia akan baca itu. Apa itu Ustaz? Sesuai yang kita arahkan. Amma yatasa'alun. Dia membaca amma yatasa'alun. Itulah ilmu pastinya Al-Quran.
1 sampai 5 salah, 6 sampai 10 insya Allah benar. Baru besok malamnya begitu juga Pak Bu. Apa itu Ustaz? Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kadang-kadang anak tuh ini masalahnya dua ini ya. Pertama mulus, kedua tidak mulus. Kenapa? Yang kedua ini dia nggak mood sama orang tuanya. Lompat sana lompat sini, main bongkar pasang, main HP dan lain sebagainya. Oh, aku siapkan di kamarnya itu apa namanya, bonbon yang kenyal itu apa namanya Bu? Yupi-yupi. Dia paling suka yupi-yupi. Terakhir waktu dia nggak respon sama kita, nggak mau nengok kita, aku sama mamanya. Umi, ya kita menghafal Quran ya, ada anak gadis kita nggak mau menghafal Quran, ayo, amma ya tasawuf, anina ba'il azim, dibaca sama uminya. 3 kali ku baca, dibaca sama uminya. Anina ba'il azim, ore umi udah bisa, tepuk tangan, nggak apa-apa, dia nggak nengok itu, tepuk tangan. Pas tepuk tangan Pak Bu udah, ambil yupi-yupi tadi, ku masukkan ke muntung mama, makan gitu. Udah, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apa itu Ustaz? Hujan. Terakhir, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah dia tengok mamanya makan yupi-yupi dapat karena baca itu, berakhir dia Abi mau juga itu. Baca dulu. Awalnya dia tak respon sama kita, ditengoknya mamanya makan itu, terakhir Pak Bu dia baca Aninna ba'il jadin. 1 sampai 5 salah, tapi nanti 6 sampai 10 sudah dapat. Aninna ba'il azim. Begitulah Pak Bu, setiap malam, 1 malam 1 ayat. Bapak Ibu punya cucu, amalkan ini. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah dekatkan sama Quran. Kalau kita masih punya anak kecil, apalagi halayak muda, anak kita masih 1, 2, pulang-pulang kerja bisalah gendong sesekali. Apa Ustaz bacakan surah Al-Fatihah itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Besar nanti insya Allah jadi hafiz Quran. Tapi kadang-kadang ada itu Ustaz, tak dibacanya baca Quran, apalagi itu Ustaz, dibacakan tentang anaknya main TikTok. Jam 1, jam 2, jam 3, kota datang, aku banting, suka sinahum. Itulah kadang-kadang Pak. Terakhir kadang-kadang ada, mohon maaf Pak Bu, digendongnya anaknya bukan baca Quran dia Bu. Apa itu Ustaz? Apa kata mama? Anak siapa? Siapa? Bapak tahu dah siapa? Anak siapa? Bapak tahu dah siapa? Ditanya anaknya entah anak siapa. Udah dia ngandung, terakhir sekolah ditanya sama gurunya. Butet, sini Bang. Apa itu Bu? Ya, anak siapa kau nak? Jangankan ibu Bu, mama aku aja nggak tahu anak siapa. Itulah gara-gara anak jauh. Maka Bapak Ibu dekatkan anak kepada Quran. Terakhir Bapak Ibu umur Nabi 63 tahun, beliau pun tutup usia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ketika wafat meninggalkan 7 orang anak. Berapa Ustaz? 3 laki-laki, 4 perempuan. Maka Bapak Ibu, kita yang ngaku sebagai umat Nabi harus hafal anak-anak Nabi ini, ya. Kadang-kadang kita ngaku kau saudara sama si Polan, iya Wak, berapa anaknya? 4. Di mana itu? 2 di Langsa, 2 di Medan. Oh iya, kenal. Kenapa? Kita saudara. Tapi faktanya Bapak Ibu, sering kita ngaku saudara Nabi, tapi kita tak pernah hafal anak-anak Nabi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada lagunya itu, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Begitulah menghafal anak-anak Nabi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah tadi sejarah tentang Nabi Muhammad telah kita uraikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah kepada kita. Kita berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan kita yang hadir diberikan Allah kesehatan selalu, amin. Dimudahkan Allah rezeki kita semua, amin. Dipanjangkan Allah umur kita semua, amin. Kelak di akhirat dimasukkan kita semua ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW, amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.